Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan. Nggih. Perhatikan soal cerita berikut ini. Alat mewarnai Nina dan teman-teman bermacam-macam. Ada 125 krayon dan 114 pensil warna. Berapakah jumlah krayon dan pensil warna seluruhnya? Di soal cerita ini kita dapat menjumlahkannya dengan dua cara, anak-anak. Yang pertama yaitu cara bersusun panjang. Kemudian yang kedua, cara bersusun pendek. Nah, cara bersusun panjang tentunya kita masih ingat nggih, kita akan membuat bentuk panjangnya dulu. 125 bentuk panjangnya 100 tambah 20 tambah 5. Kemudian 114 bentuk panjangnya 100 ditambah 10 ditambah 4. Nah, kemudian kita buat garis panjang. Nah, ini kemudian kita jumlahkan. Perhatikan nggih, sama dengannya harus lurus. Satuannya lurus, puluhannya lurus, dan ratusannya pun lurus agar kita dalam menjumlahkan nanti tidak salah. Nah, kita mulai dari belakang. Satuannya 5 ditambah 4, jumlahnya 9. Kita tulis di bawahnya garis. 20 ditambah 10 sama dengan 30. Kita tuliskan di bawahnya, di bawah garis. 100 ditambah 100 sama dengan 200. Kita tuliskan juga di bawah garis. Nah, ada bilangan 200 ditambah 30 ditambah 9. Maka 239 adalah hasilnya. Ini adalah cara bersusun panjang. Kemudian cara bersusun pendek. Nah, perhatikan. 125 ditambah 114. Hasilnya? Nah, kita jumlahkan satuannya. Satuannya 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kita tulis di bawahnya. Kemudian yang kedua, langkah kedua, jumlahkan puluhannya. Puluhannya adalah angka yang tengah, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian kita jumlahkan ratusannya, angka yang paling depan, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya 239. Nah, ini tadi dua cara dalam menjumlahkan bilangan. Anak-anak boleh memilih yang menurut anak-anak lebih mudah, cara bersusun panjang atau dengan cara bersusun pendek. Yang jelas, cara menulisnya, caranya menulis itu harus lurus antara satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan itu harus letaknya lurus. Ibaratnya rumah, jika rumahnya itu tingkat, kalau tidak lurus nanti akan bengkok, akhirnya roboh. Begitu sama dengan penjumlahan ini. Kalau kita meletakkannya salah, maka nanti hasilnya juga akan salah. Begitu. Nah, sekarang kita akan ke penjumlahan dengan menyimpan. Ada bilangan 243 ditambah 428. Kita buat bentuk panjangnya dulu. 243 itu 200 ditambah 40 ditambah 3. 428. 400 tambah 20 ditambah 8. Lalu kita jumlahkan bilangannya ke bawah. 200 tambah 400 sama dengan 600. 40 tambah 20 sama dengan 60. 3 ditambah 8 sama dengan 11. Nah,
Kalau seperti ini bentuknya belum bisa dibuat bentuk pendek, nggih. Jadi ada yang harus kita buat panjang dulu. Jadi 600 ditambah 60. Nah, kita tulis merah dulu. Terus 11 itu kita buat bentuk panjang. Agar bisa nanti dijumlahkan dengan puluhan. 11 itu 10 ditambah 1. Lalu, setelah ini baru kita bisa menjumlahkan 660 itu ditambahkan 10 karena sama-sama puluhan bisa dibuat disederhanakan atau dibuat pendek, ya. 70. Jadi 60 ditambah 10 sama dengan 70. Perhatikan angka yang merah, ya. Kemudian ditambah 1. Nah, setelah ini baru bisa dibuat bentuk pendek, yaitu 671. Kemudian cara kedua dengan bersusun pendek. Kita jumlahkan bilangan 243 dengan 428. Caranya sama, nggih, satuan kita jumlahkan dengan satuan. 3 tambah 8 berapa? 11. Maka tulis angka 1 satuannya, kemudian simpan yang angka puluhan itu di atas angka puluhan. Puluhannya yang bilangannya di situ berapa? 4 dan 2 ya. Jadi di atasnya angka 4 kita menyimpannya. Lalu yang kedua, dijumlahkan puluhannya. 4 ditambah 2, kemudian ditambahkan lagi bilangan yang tadi disimpan, 1 di atas tadi. Nah, jangan lupa, nggih, angka yang disimpan itu tetap harus dijumlahkan. 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7. Kemudian jumlahkan ratusannya. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Begitu, nggih. Ini adalah dengan cara menyimpan. Kemudian kita perhatikan soal cerita berikut. Benny bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 31 buah. Sisa kapur dihitung dengan pengurangan. Jadi sisa kapur ada berapa ya? Mari kita hitung bersama. Ada dua cara, nggih, sama dengan penjumlahan tadi, cara panjang dan cara pendek. Hanya bedanya jangan lupa tanda. Tanda pengurangannya, bedanya di situ. Kalau yang penjumlahan tandanya adalah ditambah, kalau pengurangan tandanya dikurang, dan nanti menyelesaikan pun juga dengan dikurangi. Bentuk panjangnya seperti ini, nggih. 242, 200 tambah 40 tambah 2. 31 bentuk panjangnya 30 ditambah 1. Dan cara menulisnya harus lurus, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Lalu kita kurangi, karena ini adalah pengurangan. 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Tulis di bawahnya. 40 dikurangi 30, hasilnya 10. Tulis di bawahnya juga, bawah garis. Kemudian 200, ini tidak ada bilangan pengurangnya, nggih, jadi langsung dibawa turun. 200 kita tulis di bawah. Nah, seperti ini bisa kita buat pendek. 211. Hasilnya 211. Kemudian cara pendek. Langsung kita kurangi, ya, satuan dengan satuan. 2 kurangi 1, 1. 4 kurangi 3, 1. 2 kurangi 0, karena tidak ada pembilang, ratusannya tidak ada bilangan yang bawah. Langsung kita bawa turun. 211. Begitu, ya. Jadi kalau cara pendek langsung dikerjakan, dikurangi. Kalau cara panjang itu dibuat bentuk panjang terlebih dahulu. Baik pengurangan maupun penjumlahan. Silakan anak-anak boleh memilih mana yang lebih mudah. Kita akan pengurangan dengan meminjam. Nah, perhatikan dua bilangan berikut ini, nggih. Yang pertama kita gunakan cara bersusun panjang dulu.
kita buat bentuk panjangnya. Lah, bentuk panjangnya seperti ini. 400 ditambah 80 ditambah 4. Bilangan bawah 200 ditambah 50 ditambah 8. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Langsung kita kurangi. Satuannya dulu. 4 dikurangi 8 tidak bisa. Maka kita meminjam bilangan puluhan. Nah, 80 kita pinjam, Kita pinjam 10, kita coret angka 8, sisanya tinggal 7. Kita tulis di atasnya. Lalu yang angka puluhan 1 tadi, 10 tadi kita taruh di mana? Kita tambahkan ke angka 4. Jadi 10 ditambah 4. Nah, berapa? 14. Baru bisa dikurangi 8. Maka hasilnya 14 dikurangi 8 sama dengan 6. Ya, 80 tadi sudah dicoret, ini dipinjamkan 1 10-nya ke 4, maka sisanya tinggal 70. Jangan keliru, 70 dikurangi 50 sama dengan 20. Kemudian 400 dikurangi 200, sisanya 200. Maka hasilnya 226. Kemudian cara kedua, bersusun pendek. 242 dikurangi 38. 2 dikurangi 8, tidak bisa. Maka harus pinjam ke angka puluhan di depannya, 4. Kita coret seret, kita pinjam 1, sisanya tinggal berapa? 3. Kita tulis angka 3 di atasnya, supaya tidak lupa. Kemudian 2 itu mendapat tambahan angka 1 puluhan sama dengan 10. Jadi 12. 12 ditambah 8. Dikurangi 8, maka hasilnya 4. Kemudian kurangkan puluhannya. Tadi puluhannya sisanya ada 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian ratusannya diturunkan. Maka hasilnya 204. Jangan lupa ketika mencoret, itu sisanya ditulis dulu supaya tidak lupa. Begitu. Baiklah, sebagai latihan, kerjakan soal latihan di buku paket halaman 104 sampai 105 dan halaman 116 sampai 117. Disalin di buku tulis tema, Jika tidak bisa, boleh bertanya kepada orang tua atau japri ustadzah. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya anak-anakku, semoga kalian selalu semangat. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.